Kenapa Cina menindas Turkistan Timur? Apa yang mereka mau? Bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya dibawa ke camp? Apakah Anda disiksa? Dulu kami harus sembunyi-sembunyi kalau baca Al-Quran. Kami dirantai dan beberapa tentara bersenjata bilang, Cina dan Uighur bersaudara. Saya dipaksa mengatakan itu. Almarhum ayah saya dipenjara karena mengajarkan Islam. Saya melihat akibat dari penyiksaan itu. Katanya satu orang pria Cina ditempatkan di setiap rumah. Bisa Anda jelaskan? Kalau harus ngomongin itu, saya lebih baik bunuh diri, andai syariat membolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Abdul Salam, asal Turkistan Timur. Saya Presiden Gerakan Generasi Baru Turkistan Timur dan sedang menempuh S3 di Universitas Marmara. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang Turkistan Timur. Kenapa Cina menindas Turkistan Timur? Apa yang mereka mau? Cina ingin menjadikan kami kaum mereka. Mereka ingin menghapus agama, ras, identitas nasional, dan semua yang menjadi identitas kami. Kita cuma bisa pilih jadi Cina atau musuh Cina. Tidak ada pilihan lain. Singkatnya, setelah Turkistan Timur, mereka akan mengincar geografis Asia Tengah, lalu menyebar ke dunia Islam. Itu semua sudah bisa diprediksi. Apakah Anda bisa memeluk agama di sana? Dulu bisa. Bahkan sampai tahun 1955 ada mahkamah syariah di Turkistan Timur. Turkistan Timur itu wilayah Islam terakhir di mana hukum Allah diberantas. Setelah tahun 1955-an, ada perubahan perlahan menuju sistem pendidikan yang sepenuhnya ateis. Dan di Turkistan Timur mereka mencoba memisahkan Islam dari masyarakat selama 70 tahun. Hasilnya, jutaan orang meninggal demi 2 kalimat syahadat. Soal proyek Cina bernama Menjadi Keluarga, katanya satu orang pria Cina ditempatkan di setiap rumah. Bisa Anda jelaskan? Saya tidak mau bahas ini. Ini masalah kehormatan. Kalau harus ngomongin itu, saya lebih baik bunuh diri, andai syariat membolehkan. Proyek Menjadi Keluarga dimulai bersamaan dengan camp-camp itu. Kebanyakan yang dikirim ke kamp konsentrasi adalah pria. Mereka mengirim pria-pria Cina ke rumah-rumah hunian para wanita yang ditinggalkan saudaranya. Dari data resmi yang diumumkan Cina, selama 2018, lebih dari 1,1 juta petugas mengunjungi 30 juta keluarga paling tidak 1 kali. Kita bisa lihat kunjungan apa yang dilakukan dari foto yang kita terima, yang sumbernya dari media sosial Cina. Mereka membagikannya tanpa malu. Kita tahu bahwa mereka bahkan memaksa masuk ke kamar orang-orang. Di Turkistan Timur, pisau dapurmu bahkan bisa menancap ke tembok. Kabar tentang kamp konsentrasi jadi berita utama. Bisa ceritakan tentang itu? Kamp konsentrasi jarang terjadi dalam sejarah. Di Turkistan Timur sendiri, kamp konsentrasi dimulai lagi di abad 21. Akhir bulan April 2017, mereka mulai menahan orang-orang di kamp berdasarkan agama dan identitas nasional mereka. Cina menyebut kamp ini pendidikan ulang, dengan dalih mengedukasi ulang orang-orang. Pendidikan ulang itu sebenarnya kedok ateisme. Bulan Maret, Kementerian Pertahanan USA mengumumkan laporan tentang kamp konsentrasi itu, yang menyebutkan bahwa sekitar 3 juta warga Turkistan Timur ada di kamp. Ada apa di kamp-kamp itu? Ada siapa di sana? Apa yang terjadi di sana? Ada orang-orang yang jarang sekali berdoa selama hidupnya. Ada orang-orang yang beribadah, kuliah, naik haji, atau umroh. Antara tahun 2013 dan 2014, sekelompok agen intelijen Cina menyamar sebagai reporter. Mereka mengunjungi setiap desa di Turkistan Timur sambil bawa kamera dan mewawancarai tiap rumah. Mereka bertanya, apakah kamu berdoa? Apakah kamu beribadah? Dan lain-lain. Mereka yang menjawab jujur sekarang ada di kamp konsentrasi. Pertama, data dikumpulkan. Lalu satu persatu mereka dijemput. Mereka lantas dilempar ke kamp. Apa yang terjadi di camp? Cina membenarkan adanya pengajaran ateisme. Mereka dengan terang-terangan mengakui penanaman ideologi Partai Komunis secara paksa tanpa ada persetujuan. Inilah yang dinyatakan Cina. Ada banyak yang tidak diumumkan. Ada banyak bukti video dan gambar kekerasan. Bahkan seorang wanita pingsan beberapa kali saat sedang merekam dirinya bercerita. Itu karena dia seperti merasakan pengalaman itu kembali. Kita kesampingkan dulu soal tekanan fisik dan psikis. Berdasarkan hukum internasional, mengaku terang-terangan telah mengajarkan ateisme itu kejahatan. Tapi Cina punya uang dan kekuasaan. Tidak ada yang bisa mengusik mereka. Bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya dibawa ke camp? Jika beruntung, mereka akan diberikan ke saudaranya. Tapi lebih dari 400.000 anak ditempatkan di camp anak. Atau Cina menyebutnya sekolah malaikat. Jarang ada camp anak-anak dalam sejarah umat manusia. Anak-anak berusia 4-12 tahun. Anak-anak yang orang tuanya ditangkap. Mereka dibawa sejak umur 4 tahun dan diberi pendidikan Cina untuk dijadikan kaum Cina. Wa makaru wa makarallah. Itu yang kami ucapkan. Jika mereka punya tipu daya, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kebijaksanaan. Kami percaya pada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin penindasan ini akan berakhir di tangan anak-anak itu.
Di dalam istana Fir'aun ada Nabi Musa alaihi salam. Nabi membinasakan Fir'aun, padahal Fir'aunlah yang membesarkan Nabi Musa alaihi salam. Dia berencana menanamkan ideologinya lalu menjadikan Musa penerusnya. Namun Nabi Musa alaihissalam sendiri yang menghancurkan kerajaan Fir'aun. Kami yakin akan ada Musa lainnya yang muncul dari sekolah itu. Alhamdulillah. Di mana keluarga Anda? Apakah Anda boleh menengok mereka? Apakah mereka menerima siksaan? Sebagian keluarga saya ada di sini, tapi kebanyakan ada di Turkistan Timur. Sejak 2015 saya tidak pernah berkomunikasi dengan saudara saya yang tinggal di Turkistan Timur. Keluarga saya pernah disiksa. Almarhum ayah saya dipenjara dari tahun 1992 sampai 2000 karena mengajarkan Islam. Saya melihat akibat dari penyiksaan itu. Bahkan paman saya menderita sakit jantung setelah menerima penyiksaan dan tidak lama kemudian wafat. Peristiwa apa yang paling berpengaruh saat di Turkistan Timur? Yang paling berpengaruh adalah perjalanan saya menghafalkan Al-Quran. Dulu kami harus sembunyi-sembunyi kalau baca Al-Quran. Kami diam-diam membawa Al-Quran. Ada teman saya yang dipenjara karena membaca Al-Quran. Saat itu kami seakan ada di sistem abad 12-13. Kami harus melakukan apapun secara diam-diam. Saat itu tidak ada air mengalir. Kami harus pergi ke danau sebelum subuh lalu membawa pulang air. Karena kalau ketahuan kami bisa dilaporkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan penindasan ini? Apa yang Anda harapkan dari dunia Islam? Harapan kami hanya dari Allah. Tapi ada dua hal yang saya inginkan untuk menghentikan penindasan ini. Yang pertama spiritual. Kedua finansial. Maksudnya spiritual adalah doa untuk Turkistan Timur. Topik itu menyakitkan bagi kami. Doa-doa dipanjatkan untuk semua negara muslim. Tapi Turkistan Timur terlupakan. Dan kami sangat terluka. Kami menyaksikan doa-doa dipanjatkan untuk umat muslim di Mesir, Mekah, dan Turki. Yemen sampai Arakan juga disebut, tapi Turkistan Timur tidak. Nama Turkistan Timur bahkan tidak disebut. Ini sangat menyakitkan, dan kami juga mengharapkan doa untuk Turkistan Timur. Karena kami percaya bahwa senjata terbesar orang-orang beriman adalah doa. Salah satu poin yang patut disimak adalah ucapan Ali radhiyallahu anhu. Jika kezaliman tidak bisa dihentikan, janganlah kamu diam. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Towards Eternity dan semua yang sudah membuat video tentang Turkistan Timur, juga influencers di sosial media, serta organisasi di platform lain. Kami harap mereka juga bisa menunjukkan kepekaan terhadap masalah ini. Banyak yang bisa dikatakan, tapi cuma sedikit yang bisa dilakukan. Dua permintaan ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan mudah. Kami meminta doa untuk Turkistan Timur dan menjadikannya kegiatan sosial. Pertahankan terus, sehingga jumlah doanya meningkat. Dan semoga salah satu doa itu bisa terkabul. Allah bisa melakukan apapun. Atas kehendaknya kita bisa dibuat khawatir tentang bangsa Cina atau malah tentang burung walet. Semua ada di tangan Allah.